Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan. Shalom. Apa kabar? Long time no see. Lama tidak melihat saudara, puji Tuhan. Saya senang sekali tadi pagi mulai dari jam 8 ketika di Sutorejo, kemudian lanjut di Grand City. Hati saya bergetar saudara 2 tahun setengah. Betul-betul seperti Elia di tepi sungai Kerit Bapak Ibu. Di awal tahun 2020 saya sempat berbagi sebelum terjadi pandemik. Saya sempat berbagi kepada banyak gereja. Saya berbagi kepada banyak persekutuan doa. Menyampaikan pesan Tuhan buat tahun 2020. Pasti ada beberapa saudara yang pernah ingat. Saya membagikan yaitu dari kitab 1 Raja-Raja. Bagaimana Elia ada di tepi sungai Kerit. Tuhan bicara, sembunyikan dirimu di tepi sungai Kerit sebab akan terjadi kekeringan yang panjang. Tidak pernah terfikir dalam benak saya bahwa yang dimaksud adalah COVID. Karena pikiran saya pada waktu itu sederhana bahwa mungkin akan terjadi krismon. Lalu kita disuruh mendekat dengan Tuhan. Berbicara tentang keintiman. Tidak pernah terfikir bahwa benar-benar akan muncul COVID Bapak Ibu. Dan kemudian tanpa disadari kita masuk dalam sejarah dalam hidup kita. Kita bisa cerita sama anak cucu, sama cucu-cucu yang belum gede. Kita bisa bilang bahwa pernah terjadi dalam hidup papa mama, dalam emak engkong. Bahwa terjadi global seluruh dunia di lockdown. 2 tahun setengah Bapak Ibu saya terkunci di Australia. Semua orang bilang begini. Enak loh Bu Ruth terkunci di luar negeri. Semua orang bilang begitu saudara. Tapi saya mau terus terang pada Bapak Ibu. Lebih enak terkunci di Indonesia. Kenapa? Karena Anda dalam rupiah. Saya dalam dolar. Bedanya di sana. Pada waktu sampai di Surabaya hari Minggu yang lalu. Hari Seninnya saya makan pagi di Citraland di dekat rumah. Saudara, pada waktu makan pagi, aduh saya terkagum-kagum. Makan pagi 4 orang, Pak, habis $8. Kalau di Australia dapat bubble tea. $8. Keripik tempe, kecil, $8. Makannya sampai seret, $8. Saudara, tapi saya belajar banyak. 2 tahun setengah adalah tahun yang mungkin tidak mudah. Tapi di situ saya belajar banyak. Saya juga mendengar sharing Michael. 2 tahun ini justru GSJS itu merupakan tahun-tahun yang amazing. Betul? Pada waktu saya lihat di internet, saya lihat di YouTube, saya kangen. Saya kangen kembali dan ketika menginjakkan kaki di panggung tadi, saya sulit mendeskripsikan, saya terharu Bapak Ibu. Saya bilang terima kasih Tuhan, walaupun 2 tahun ini tidak mudah, tapi akhirnya kita semua berhasil melewati. Amin. Saudara percaya saudara adalah survivor? Saya tadi nyalamin beberapa orang, saya bilang, oh kita adalah survivor yang berhasil selamat. Betul? Kalau saudara tidak berhasil selamat, saudara tidak di sini kan? Minimal saudara sudah berhasil selamat dari COVID. Siapa yang udah kena COVID selain saya? Saya udah kena loh. Berbulan lalu pengumuman lagi. Kena COVID pengumuman. Ada yang tanya begini sama saya, Bu, kenapa orang-orang yang cinta Tuhan, pendeta-pendeta banyak yang dipanggil waktu COVID? Kenapa Tuhan itu kok sepertinya tidak sayang sama mereka? Kenapa Tuhan panggil? Saya percaya justru karena Tuhan sayang sama mereka, mereka itu sudah siap sampai garis akhir. Kalau saudara dan saya belum dipanggil, berarti kita masih banyak dosanya. Kita dikasih kesempatan untuk memperbaiki lebih lagi buat Tuhan. Amin. Setuju? Oh, kayaknya mukanya enggak setuju Bapak Ibu. Sore ini, salah satu pelajaran yang Tuhan kasih buat saya mau bagikan kepada saudara. Buka 2 Raja-Raja. Kitab 2 Raja-Raja. Pasal 6 ayat yang ke-24. Nanti dalam kebaktian ke-6 ada yang tanya apakah khotbahnya sama? Enggak.
Juga tadi yang keenam akan beda dengan yang Grand City. Tapi saya merasa tema ini saya mau bagikan lagi kepada saudara. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-24. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu mengepung Samaria. Jadi ada kota Samaria, daerah orang Israel dikepung oleh tentara Aram. Lalu ayat 25, maka terjadilah kelaparan yang sangat hebat di Samaria selama mereka mengepung. Sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. 2 tahun setengah kita kena COVID. Kita mengalami pandemik, saya percaya kita seperti orang-orang Israel di Samaria. Kita dikepung, betul? Tapi kita kalau pikir-pikir tidak sesukar yang di dalam kitab 2 Raja-Raja. Mereka sampai harus makan tahi merpati. Berarti kondisi saudara dan saya masih jauh lebih baik dari mereka, betul enggak? Ini yang terjadi latar belakangnya. Nah yang saya mau sampaikan, dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Di Alkitab, ada beberapa kali cerita dengan latar belakang kekeringan. Elia disuruh Tuhan ke pinggir sungai Kerit karena akan terjadi kekeringan. Abraham mengungsi ke Mesir karena terjadi kekeringan. Naomi meninggalkan Bethlehem karena terjadi kekeringan. Ishak di tanah Gerar karena terjadi kekeringan. Tapi kalau Anda perhatikan semuanya, kekeringan yang terjadi semuanya disebabkan karena alam. Betul? Tidak ada hujan. Satu-satunya cerita yang terjadi di Alkitab kekeringan yang bukan karena alam adalah di kitab ini. Kekeringan yang terjadi bukan karena alam. Kelaparan yang terjadi bukan karena tidak ada makanan. Kelaparan yang terjadi justru banyak makanan, tetapi akses untuk menerima makanan itu keblok. Betul saudara? Makanannya banyak, tapi nggak nyampe kepada orang Israel di kota Samaria. Karena kota Samaria itu harus mengimport makanan. Nah kalau jalan masuk dikepung, mereka otomatis nggak bisa dapat makanan. Itu sebabnya sampai sedemikian hebatnya terjadi kanibalisme. Orang makan orang di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Sedemikian dahsyat dan parahnya kondisi itu. Saudara dan saya tidak sampai separah itu. Haleluya. Jadi kita masih punya harapan lebih lagi. Nah dengarkan ini Bapak Ibu. Mereka mengalami jalan untuk menerima makanan itu di blok. Saya tidak tahu bagaimana cerita saudara 2 tahun setengah ini. Tapi saya mendengar banyak sekali yang cerita bahwa 2 tahun setengah ini tahun yang berat. Saya mau tanya sama Bapak Ibu jujur. Siapa yang 2 tahun setengah ini tahun yang berat buat saudara? Tolong angkat tangan. Tidak usah takut selain saya. Siapa yang merasa 2 tahun ini tahun yang cukup berat? Tolong angkat tangan. Gak banyak. Ada enggak yang merasa 2 tahun ini adalah the golden year? Tahun keemasan buat saudara. Saudara 2 tahun ini justru melejit naik daun. Tolong angkat tangan. Ada, dahsyat men. Tepuk tangan buat yang angkat tangan. Wow, keren. Saya tetap percaya memang ada perlindungan Tuhan. Elia di tepi sungai Kerit tapi gak ngaruh. Betul? Elia dipelihara oleh Tuhan, berlimpah loh. Dan makanan yang dikasih bukan cuman kerupuk. Makanan yang dikasih steak. Tuhan kirimkan lewat burung gagak, pagi dan petang, 2 kali makan steak. Betul? Itu pemeliharaan Tuhan di tengah kekeringan. Makanya tadi saya tanya, siapa yang 2 tahun ini justru mengalami berkat luar biasa? Itu adalah orang-orang yang saya percaya ngalamin seperti Elia. Tetapi tidak menutup kemungkinan banyak juga yang susah. Betul? Pekerjaan jatuh. Keuangan prihatin. Semuanya. Di awal-awal COVID, saya pernah Zoom beberapa kali dengan pengusaha. Dan mereka mengeluh. Mereka bilang begini, Bu, omset kami turun 90%. Itu bukan turun Bu, itu terjun bebas. 90%. Saudara tahu jawab saya, Pak sama.
Pendeta omsetnya turun 90%. Serius, Bapak Ibu boleh tanya sama Michael. Bapak Ibu boleh tanya sama pendeta-pendeta. Saya tahunya dari sini kok. Misi di GSJS, saya mendengar pendeta bagaimana masa COVID sampai jual barang. Bagaimana sampai jual nasi, betul? Bagaimana sampai jual apa yang bisa dijual deh untuk bertahan. Ada banyak yang juga ngalamin seperti itu. Omsetnya turun 90%. Bagaimana dengan Ibu Ruth? Sama. Gara-gara kelok di Australia, terus tidak ada lagi persekutuan dan ibadah, semuanya melalui online dan jarang yang pakai Zoom. Saya biasanya minimal 1 bulan 40 undangan khotbah. Kena COVID 4 undangan Zoom. 90% kan? 90% income pasti berkurang 90%. Tapi saya menyimpulkan 2,5 tahun ini. Sejak saya datang menginjakan di airport sampai beberapa hari ini. Semua yang ketemu saya mesti bilang begini. Bu, kok tambah seger? Saya curiga dengan kata seger. Itu seger beneran apa seger tanda kutip? Kalau seger beneran bagus. Kalau seger tanda kutip artinya lemu. Saya tidak suka yang kedua. Tapi Anda lihat 2,5 tahun terkunci. Saya mau bilang sama saudara, saya ambil satu kesimpulan. Dengerin baik-baik. Tuhan yang kita sembah itu tetap seorang papa. Yakin gak? Saudara yakin gak Tuhan yang kita punya itu papa? Satu-satunya agama yang bilang hubungan Tuhan dengan umatnya itu papa sama anak. Cuma Kristen. Setuju? Tuhan Papa, saudara tahu artinya Tuhan Papa? Kalau anaknya nangis, dia tidak akan tinggal diam. Kalau anaknya kelaparan, dia rela untuk kasih makan. Dan dia rela untuk yang kelaparan, asal anaknya hidup. Itu Papa. Percayakah saudara, 2,5 tahun mungkin banyak kita meneteskan air mata. Tapi dia tetap Papa, dan itu tidak bisa disangkal. Dan dia bilang, apapun yang terjadi, aku tidak akan biarkan anakku terus menangis. Aku tidak akan tinggalkan mereka. Itu yang saya belajar 2,5 tahun di Australia. Bahwa Tuhan tetap Papa yang tidak pernah tinggalkan saya. Ayat ini bercerita, bukan tidak ada makanan loh Bapak Ibu. Ada. Tapi aksesnya ketutup. Hati seorang Papa ingin berkati Anda semuanya yang hadir sore hari ini. Dia ingin berkati Anda satu-satu. Dia ingin Anda diberkati, dia ingin Anda mengalami kemenangan, dia ingin semua. Itu hati Papa. Mana ada Papa yang ingin anaknya susah? Tidak ada, saudara. Anda jangan artikan dengan Papa dalam zaman ortodok bahwa Papa kita itu seperti Kuan Kong. Yang kemana-mana bawa tongkat untuk geboin. Oh ini tidak berdoa ya, aku pukulin. Enggak. Saudara mungkin nakal gak berdoa. Dia mungkin sedih, saudara diajak ngobrol gak mau. Tapi dia tetap cinta. Mau menjengkelkan kayak apa, saudara Tuhan gak pernah berhenti mencintai. Kalau dia rela kasih nyawanya, masa gara-gara saudara bandel, lalu Tuhan, gue gak cinta-cintaan lagi sama lu. Goodbye my love. Enggak. Tuhan tetap cinta. Amin saudara. Alkitab menceritakan aksesnya yang ketutup. Tuhan mau kasih berkat buat kita. Tapi iblis suka mencuri, membunuh, membinasakan. Yang terjadi adalah iblis akan selalu cari cara untuk ngeblok akses. Supaya saudara tidak dapat mujizat. Supaya saudara tidak dapat berkat. Supaya saudara tidak melihat breakthrough. Yang terjadi adalah iblis berusaha untuk menutup jalan masuk ke berkat. Itu yang terjadi. Lalu bagaimana yang dilakukan iblis untuk menutup berkat dalam hidup kita? Yang seharusnya Tuhan kasih buat saudara dan saya. Coba kita lanjut saudara. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Kita lihat ayat yang kedua. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat kedua. Firman Tuhan menuliskan begini. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah. Katanya. Sekalipun Tuhan membuat tingkap langit terbuka ya. Masakan hal itu mungkin terjadi. Dengerin Bapak Ibu, yang membuat jalan itu terkunci. Alkitab menceritakan seorang perwira bilang begini.
mana mungkin hal itu terjadi. Dan memang sungguh ketika orang-orang Israel memanen jarahan, perwira ini diinjak-injak di pintu gerbang karena orang begitu chaos, hektik banget, padat sekali rebutan makanan, dan perwira ini mati karena keinjak-injak. Dia tidak menerima panenan. Dengarkan, apa yang membuat dia tidak bisa menerima makanan itu? Jawabannya sederhana, karena tidak percaya. Karena ragu dengan Tuhan. Karena ragu dengan kemampuan Tuhan. Tuhan sangat-sangat sayang sama kita. Saya terlalu yakin dia akan sediakan berkat buat kita. Tapi yang menjadi penghalang, kitalah yang tertipu, akses itu diblok. Melalui apa? Ketidakpercayaan, keraguan. Saya ajak kita baca satu cerita lagi, supaya Anda nangkep. Kita lihat Lukas. Injil Lukas pasal yang kelima, saudara. Lukas pasal yang kelima, saudara ya. Kita lihat ayat yang ayat pasal 5, kita lihat ayat yang 4. Kita lihat Lukas pasal 5 ayat keempat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Perhatikan jawaban Simon. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Perhatikan saudara ayat yang 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Terus terang, selama ini saudara saya yakin mendengar khotbah dari sisi, lihat kalau kita ikut Tuhan, yang tidak mungkin jadi mungkin, jala sampai koyak. Kita melihat panenan yang besar. Tetapi beberapa waktu yang lalu ketika Tuhan membukakan ini, Tuhan memberikan pengertian baru Bapak Ibu. Pernah mikir nggak kenapa jalannya koyak? Saya yakin jawaban Anda gini, ya jelas dong Bu, jalannya koyak karena ikannya kebanyakan. Ya benar. Nggak salah karena ikannya kebanyakan. Tapi Tuhan mengajarkan saya satu pandangan yang lain. Tuhan katakan begini, kamu lihat. Petrus, Simon Petrus adalah seorang nelayan yang sangat expert. Betul? Simon Petrus adalah nelayan yang sangat expert. Dia ngerti betul tentang cuaca. Dia tahu betul bagaimana musim-musim ikan itu makan atau enggak. Simon Petrus sangat ahli dalam mencari ikan. Dia tahu. Dia sudah semalaman kerja cari ikan dan dia tahu bahwa cuaca dan waktunya enggak pas untuk cari ikan. Pengalamannya mengatakan bahwa ini timing yang enggak pas untuk cari ikan. Sehingga ketika Yesus bilang begini, tebarkan jalamu, ayo kita bertolak ke seberang dan tebarkan jalamu. Saya percaya ada sesuatu yang terjadi di dalam diri Petrus yang dia berkata begini, gue sudah semalaman cari ndak ada. Tapi karena Yesus nyuruh ya udah sungkanlah. Ini kata orang-orang Yesus ini sakti, ya udah gue sungkan deh. Gue ambilin jalan yang nomor ini aja. Dapat puji Tuhan, ndak dapat kan sudah gue bilang, memang seharian dapat. Tuhan katakan begini, jala Petrus koyak bukan karena terlalu banyak ikan. Jala Petrus koyak karena Petrus mengambil jala yang terlalu kecil buat Tuhan. Kenapa Petrus mengambil jala yang terlalu kecil? Jawabannya sederhana. Karena semalam-malaman saya sudah cari dan tidak ada ikan. Ngapain gue bawa yang besar kayak orang edan? Anda bisa nangkep? Apa yang dilakukan oleh Petrus adalah membatasi kuasa Tuhan. Kenapa dia membatasi kuasa Tuhan? Karena pengalaman. Karena dia sudah semalam-malaman bekerja keras. Banyak orang bilang, Bu, 2 tahun ini properti drop. Pengalaman mengatakan, saya ini sudah di properti 25 tahun. Susah. Bu, nggak bisa. Saya sudah coba ini gagal terus. Nggak bisa. Kita membatasi kuasa Tuhan karena yang Anda pakai jadi ukuran adalah kemampuan saudara. Itu sebabnya kita sering kali punya keraguan.
Dan ketika kita ragu, itu sebabnya nggak ada mujizat. Saya mau sharing pada Bapak Ibu, supaya Anda nangkap. 2 tahun setengah tinggal di Australia. Visa yang kami pegang pertama kali waktu masuk ke Australia adalah visa turis. Dan suami saya juga, pokoknya kita berempat ini sebagai orang asing, semuanya harga standar internasional. Bapak Ibu, saya ngerasakan jadi internasional tuh setengah mati loh. Sekolah mahal, ke dokter mahal, periksa darah mahal. Kan 2 tahun pasti ada sesuatu dong ke dokter. Satu kali, mati Janice mau pelayanan di sini, satu kali anak saya Janice bikin pisang goreng. Kangen sama pisang goreng kipas. Satu talenta yang muncul waktu di Australia adalah masak. Saya tidak bisa masak, tapi gara-gara di Australia saya bisa masak. Sampai suami saya mempromokan. Salah satu masakan yang expert saya buat adalah lontong balap. Di Australia nggak ada lontong balap. Suami saya bilang, kalian udah pernah nyoba lontong balapnya Mbok Ruth? Malu saya dipanggil Mbok Ruth sama suami saya. Anak saya makan pisang goreng bikinannya dia, pisang kipas. Kena kriuknya itu loh. Tambalan gigi copot. Dan saudara tahu buat tambal satu lubang kecil, $400. Papanya bilang, Janice, ini pisang goreng termahal di dunia. Seumur-umur papa ndak pernah beli pisang goreng harga 4 juta. 1 biji. Mahal. Apa-apa mahal jadi internasional. Sementara kami melihat yang sudah bukan internasional, yang sudah dapat permanen residen. Kalau Amerika bilang green card. Aduh, sekolah gratis, kuliahnya murah, apa-apa gratis, semuanya dibantu sama government. Aduh, enak sekali. Pada waktu masa COVID terjadi, restoran yang tutup disupport sama government, tiap bulan dikasih $3.000, ada yang $5.000, nggak pakai kerja karena restoran tutup itu dikasih sama government, karena dibantu. Gila kan? Kita yang butuh duit nggak dikasih-kasih. Karena saya internasional. Makanya saya berkata, Tuhan gimana ya caranya supaya saya bisa dapat permanen residen. Saya cari informasi. Saya mendatangin 10 agen imigrasi. Dan jawaban mereka sama setelah mempelajari background saya. Pengalaman saya dan suami dianalisa. Jawabannya satu, tidak bisa. Ibu tidak ada jalan, tunggu anak saja. Nanti anaknya setelah selesai sekolah, kerja, baru apply PR, setelah itu baru bisa ambil orang tua. Tak hitung-hitung 30 years, 30 tahun. Masih hidup enggak ya? 30 tahun, dapat PR pas sudah rapture kali Bapak Ibu. 30 tahun, oh my God. Saya bilang selama 30 tahun bayar sekolah Pak, Bu, uang sekolah 370 juta setahun. Uang sekolah 370 juta setahun. Bayangin, semua agen bilang tidak bisa. Kenapa? Saya kasih tahu. Permanen residen di Australia itu terkenal sulit. Kalau Anda ada yang tahu pasti ngerti. Untuk mendapatkan permanen residensi di Australia setengah mati susahnya. Orang rata-rata paling cepat 5 tahun. Ada yang 11 tahun, ada yang 13 tahun, ada yang 20 tahun belum dapat juga. 2 cara. Satu, kenapa saya bilang permanen residensi di Australia itu tidak ada jalan buat saya? Karena semua jalur yang disediakan untuk yang umur 45 tahun ke bawah. Yang berumur 45 tahun ke bawah masih ada harapan. Yang umur 45 tahun ke atas, goodbye my love. Yang 44 setengah Bu, ada butuh percepatan. Cara kedua untuk bisa permanen residensi bagi yang umur 45 lebih cuman satu. Dan itu dibatasin sampai umur 55. Syaratnya Anda harus punya pengalaman bisnis di Indonesia dengan omset 1 tahun 30 miliar. Dan Anda harus tanamkan uang untuk membangun bisnis di Australia senilai 10 miliar. Menurut Bapak Ibu apakah itu cocok dengan kriteria saya?
Anda tahu saya harus punya pengalaman bisnis 30 miliar setahun omsetnya. Gak ada harapan. Sampai satu teman yang sama-sama terdampar di Australia, dari Surabaya juga. Waktu masih international student, istrinya khawatir terus dan istrinya bilang begini, Pak ini gimana nasib kita? Kalau kita international student terus-terusan begini, kita berat Pak, kita belum bisa keluar, border ditutup, kita tidak ada income, ini susah kalau kita begini terus. Gimana dong Pak? Kita cari jalan untuk PR. Suaminya bilang begini di depan saya, Ma, kamu ngapain stres? Kalau kamu stres, lihat toh Bu Ruth. Aku ini kuat gara-gara lihat Bu Ruth. Wah saya GR. Wah aku jadi penguat iman. Kemudian saya dengarkan dengan antusias. Kok bisa gitu Pak? Istrinya tanya. Kamu lihatan Bu Ruth? Lihatan. Itu sambil nuding. Kamu lihatan Bu Ruth? Orangnya ceplas-ceplos Bapak Ibu. Kamu lihatan Bu Ruth? Umur sudah lebih dari 45. Kita di bawah 45. Kan kamu ngerti tidak ada yang di atas 45. Udah tidak bisa. 2. Kita punya bisnis. Bu Ruth tidak punya. Jadi, lu lek stres, ingat toh Bu Ruth. Dia bilang begitu, ingat toh Bu Ruth Ma. Kita ini pasti lebih ada jalan daripada Bu Ruth. Wow, lek Bu Ruth itu ada jalan. Itu benar-benar gurun dibalik sama Tuhan. Apalagi kita. Saya ngomong begini, terus no yaku. Orang sudah mental breakdown, ndak mbok kuatkan, malah mbok jungkel-jungkelkan. Semua orang tahu tidak ada jalan. 2021 akhir saya sudah ndak mikirin. Saya sudah pasrah, tunggu border buka, saya pulang balik Indo. Saudara, 2021 akhir bulan September Tuhan bicara. Anakku, tahun 2022, aku akan membawa banyak umatku untuk menduduki tanah Kanaan. Apa yang menjadi perjanjianku kepada mereka akan kugenapi. Jadi ini tahun akan terjadi banyak janji Tuhan digenapi. Kok buru tahu Tuhan ngomong begitu? Lalu Tuhan kasih saya satu ayat emas. Yesaya 22 ayat 22. Yuk kita baca. Karena ini buat Anda semuanya. Masih ada sisa 6 bulan. Dengarkan. Yesaya 22 ayat 22. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ini message Tuhan tahun 2022. Saya berdoa jangan ada di antara saudara seperti perwira tadi. Ketika Elisa berkata, akan terjadi besok harga makanan murah. Lalu perwira bilang, masa sih kalaupun Tuhan bisa, masa itu bisa terjadi? Saya berdoa ketika hari ini saya menyampaikan message Tuhan. Yesaya 22 ayat 22. Saya berdoa ambil dengan iman percaya. Amin. Ini tahun ini. Yang Anda pikir tidak mungkin Tuhan akan bukakan. Karena akan diduduki. Banyak breakthrough akan terjadi tahun ini. Masing-masing orang akan beda-beda bentuknya. Tuhan bicara bulan September. Lalu saya waktu menangkap ayat ini dan Tuhan katakan, tahun depan kamu akan menduduki negeri kemana kamu aku kirim. Lu berarti Tuhan, aku akan menduduki negeri ini dong. Berarti aku akan dapat PR. Bagaimana caranya? Tuhan sih yang melarang aku bisnis. Akhirnya nasibku seperti ini. Oh malah saya komplain. Tuhan tidak jawab. Bulan Oktober, Tuhan tiba-tiba bicara ketika saya menyembah. Makanya Bapak Ibu banyak menyembah. Karena waktu nyembah itu banyak wangsit. Oh, enggak percaya. Saya nyembah, Tuhan bicara, Ruth, buka websitenya imigrasi nak, buka. Saya buka. Wah, saya kaget. Muncul jalur atau cara baru yang khusus langsung ke permanent resident, enggak pakai temporary, enggak pakai yang sementara. Langsung
directly langsung ke permanen resident. Dan jalur ini khusus pendeta. Wow, khusus pendeta. Bapak Ibu, Anda tahu Australia bukan negara Kristen loh. Kalau itu negara Kristen wajar kalau jalur khusus pendeta. Ini bukan negara Kristen, tapi jalur khusus pendeta. Dan bisa sampai umur 65 tahun. Wow, saya bilang, saya kan gak ngerti caranya. Saya datang lagi ke agent. Agent bilang begini, oh iya ini memang baru buka, tapi gak bisa. Loh kenapa gak bisa? Susah. Di mana susahnya? Umur saya sudah masuk. Sampai 65, kan saya belum 65. Terus saya pendeta, kenapa gak bisa? Dia bilang begini, karena ini meminta persetujuan Commonwealth. Jadi bukan minta persetujuan pemerintah Australia, tapi ke Australia itu kan di bawah Commonwealth. Jadi harus meminta Commonwealth. Jadi susah. Oh gitu, down lagi saya. Balik ke rumah sembahyang, Tuhan gimana? Jalan. Yesaya 22 ayat 22, jalan. Saya siapkan surat, pokoknya GR aja, siapkan surat, PD. Januari tanggal 20, kami memajukan aplikasi untuk permanen resident, untuk orang 4, sekeluarga. 20 Januari, tahun 2021, 22. Baru kemarin Januari kami masukkan pendaftaran itu untuk permanen residensi. 22 Februari saya dapat email dikirimkan dari Departemen Imigrasi. Dijawab begini bahwa permohonan permanen residen Anda di-granted. 1 bulan Tuhan kasih. Tuhan bilang, lihat tanggalnya nak hari ini. Aku granted PR kamu, lihat tanggalnya. 22 bulan 2, 2022. Anda tulis di atas kertas 22 0 22 0 22. Yesaya 22 ayat 22. Aku membuka pintu dan tidak ada yang bisa menutupnya. Dengarkan baik-baik. Jangan batasi Tuhan karena kemampuan dan pengalaman saudara. Kalau saudara batasi kuasa Tuhan dan kemampuan Tuhan, pakai ukuran kemampuan saudara, Anda menghina Tuhan. Tuhan tidak bisa diukur dengan kemampuan Anda. Kemampuan Anda tidak ada apa-apanya. Saya tidak mampu, umur lebih dari 45. Tapi Tuhan bilang begini, aku mau buka, lu mau apa? Betul. Semua tanya, Bu, jalurnya pakai apa? Saya bisa nggak niru? Saya bilang khusus pendeta. Terus dia jawab gini, enak ya jadi pendeta? Enak. Karena jadi pendeta, Anda melekat dengan Tuhan. Bukan soal pendetanya. Orang yang nempel dan berharap sama Tuhan. Kemampuan dan ukuran pengalaman saudara tidak ada artinya. Sebab kemampuan Tuhan yang akan mengatasi semuanya. Amin. Kalau hari ini saudara ragu, saya tidak tahu apa yang saudara tunggu. Dengerin ya, saya tidak tahu apa yang saudara tunggu. Saudara menunggu pemulihan keuangan? Saudara menunggu breakthrough, pekerjaan? Dengerin. Bu, saya sudah nyoba 2 tahun ini susah kerjaan saya. Kalau Anda lakukan itu, Anda menghina Tuhan. Saya mau berbicara sore hari ini untuk mengingatkan saudara. 2 tahun setengah, saya melihat Tuhan hidup. Tuhan hidup. Dan kita punya Tuhan hebat, Paul. Saya tidak mau pindah ke Tuhan yang lain. Saya tidak mau pindah ke Tuhan yang lain. Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang keren abis. Dengerin. Jangan pakai ukuran kemampuan. Bu, saya tidak mampu. Ya memang. Saya ukur kemampuan Tuhan pakai ukuran kemampuan saya. Bodoh. Kemampuan saudara tidak ada artinya. Lihat apa yang Tuhan kerjakan. Saya berharap apa yang saya saksikan boleh menguatkan saudara. Jangan putus asa. Jangan menyerah. Bu, semua pintu tertutup, Bu. Semua jalan tertutup. Pekerjaan saya susah, Bu. Jangan ukur pakai pengalaman dan kemampuan Anda. Tuhan akan menepati apa yang Dia janjikan. Aku membuka dan tidak ada yang bisa menutup. 2 tahun setengah. Saya nggak punya akses ke rekening bank saya.
Saya nggak punya dolar. Saya nggak boleh kerja. Lalu gimana caranya makan? Suami saya punya ide. Mancing. Karena gratis di Australia. Tuhan memberkati mancingnya suami saya. Awalnya saya pikir suami saya betul-betul pemancing yang diurapi. Tapi belakangan saya mikir, rupanya Tuhan membuat ikan-ikan itu datang ke alat pancing suami saya. Karena tahu anak-anaknya tidak bisa punya duit untuk beli makanan. Sekali mancing 100 ekor dapatnya. Masalahnya gitu, bukan 1 ekor Pak, 100. Seenak-enaknya ikan. 1 hari 100. 2 hari 200. Muntah saya. Sampai saya bilang begini, jangan bawa pulang ikan. Akhirnya suami saya habis mancing dibagi-bagikan. Dia punya banyak teman di tempat pemancingan. Orang Rusia, orang Filipina, orang India seneng. Kenapa? Karena dikasih-kasih. Banyak Bapak Ibu. Anda dengarkan, Tuhan pelihara kami begitu luar biasa. Loh Bu, tapi masa Ibu makan ikan terus? Kan harus beli beras. Karena harus beli lain-lain. Dengerin. Saya bilang juga sama Tuhan, Tuhan Engkau tahu. Aku bukan tidak bersyukur. Tapi kalau Mbok kasih makan ikan terus, aku bukan tidak berterima kasih kayak orang Israel dikirimi daging terus ngomel. Tapi memang enek ya Tuhan. Aku bisa bayangin orang Israel dikasih daging melulu enek. Makanya saya takut untuk ngomel, nanti dikeplak Tuhan kayak orang Israel. Saya tidak berani ngomel. Tuhan saya tidak mau ngomel. Terima kasih untuk ikan yang kau kirim, tapi enek. Bosen. Saudara, ikan itu harus dimasak apapun. Goreng. Paling gampang goreng ya. Penyetan. Pepes. Asem-asem. Bali. Pemenang yo. Saya lupa bagaimana mengelola ikan. Makanya saudara, saya mau bilang sama Bapak Ibu, ketika Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tiba-tiba Tuhan kirim orang yang tidak terlalu saya kenal. Dia bilang begini, Bu, saya tadi malam dengar Tuhan bicara. Dengar apa Bu? Saya disuruh Tuhan untuk ambil tanggung jawab memenuhi kebutuhan sembako Ibu. Serius. Akhirnya saya bisa makan ayam dan daging. Dan yang lain-lain gak makan ikan terus. Tuhan pelihara. Tuhan bilang, anakku minta roti, aku gak mungkin kasih ular. Tidak mungkin kasih batu. Amin. Masa Anda lupa Tuhan sayang sama saudara? Apa yang saudara lagi pergumulkan sore hari ini? Jangan pakai kekuatanmu jadi ukuran. Karena Tuhan tidak bisa dibatasi oleh kemampuan saudara. Saya ajak Anda terima tantangan ini. 2022 Tuhan akan membuka pintu-pintu yang tidak masuk akal. Ketika saya cerita, saya tidak pernah ngomong sama orang di Australia, saya sedang mengurus permanent resident. Dan ketika saya ngomong, semuanya heboh dan semua bilang begini, Bu, agennya siapa? Yang nolong Ibu agennya siapa? Kok sakti banget cuma 1 bulan, Bu? Ini gak pernah terjadi cuma 1 bulan. Saya jawab, yang begini cuma Yesus yang bisa bikin. Mau lu pakai agen pengalaman 20 tahun, dengarkan. Saya datang ke agen yang pengalamannya 20 tahun. Bablas. Semua ukuran pengalaman tidak ada artinya. Kalau Tuhan yang buka jalan, pengalaman hilang, saudara. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Saya mengajak pemusik kembali. Ada satu pujian yang tadi malam saya dengar Bapak Ibu. Dan saya berdoa Bapak Ibu kuat sore hari ini. Siapa yang sedang menunggu pintu mujizat terbuka? Tolong angkat tangan. Jangan malu-malu. Kita ngomong sama Tuhan apa adanya. Tuhan, aku butuh pintu dibuka. Dan saudara bilang begini. Tuhan, aku sudah semalam-malaman bekerja. Saya berharap perkataan yang meragukan Tuhan, kita boleh cabut sore hari ini. Dan kita berkata, Tuhan, aku memang tidak kuat iman. Tapi aku mau belajar berkata, tidak ada yang mustahil bagi engkau. Engkau sanggup membuka yang tidak bisa aku buka. Bahkan sekalipun tidak ada jalan, engkau akan bisa bukakan jalan secara mendadak. Bulan Oktober jalan itu terbuka. Bulan Januari saya apply. Bulan Februari saya dapatkan. 4 bulan untuk persiapan dokumen. 1 bulan saja permanen residen itu kami sekeluarga dapatkan. Tuhan itu dahsyat, men.
Tuhan itu keren, luar biasa. Amin. Pujian ini saya dengar tadi malam, saya tadi minta sebuah lagu judulnya Pembuat Mujizat. Kalau enggak salah. Tahu lagu itu? Richard bisa? Puji Tuhan. Singer ada yang bisa? Haleluya. Bisa ditayangkan enggak lagunya? Lagunya ada. Tadi malam saya juga baru dengar. Jadi wajar kalau penyanyi, pemusik tidak tahu lagu ini. Karena saya juga baru dengar tadi malam. Dan ketika saya mendengar lagu ini saya menangis Bapak Ibu. 2 tahun setengah saya mengambil satu pelajaran bahwa Tuhan yang kita ikuti selama ini Tuhan itu hidup. Bukan cuma sekedar nama di buku. Dia hidup Bapak Ibu. Anda tidak tahu bagaimana saya terdampar dengan gak punya duit. Saya tidak pernah pengumuman di Zoom. Coba cek yang ada di YouTube. Saya tidak pernah ngomong gini, saudara tolong prihatin. Barangkali ada di antara saudara yang digerakkan untuk mengirimkan pertolongan. Saya nggak pernah katakan itu. Saya nggak pernah cerita kepada jemaat. Betapa yang kami alami begitu banyak hal. Tapi saya saksikan bahkan ketika kami lagi kepepet. Tuhan bisa kirimkan orang yang tidak kami kenal untuk ketok pintu rumah. Waktu dia ketok pintu dia bilang begini, maaf Bu. Saya belum mengenal ibu. Saya mengganggu ibu malam-malam. Jam 10 malam dia ketok pintu. Besok pagi saya harus bayar uang sekolah. Sekian $1,000. Dia bilang begini, saya tuh sudah pakai piyama Bu. Saya tuh sudah mau masuk ke ranjang. Mau masuk ke dalam selimut. Tiba-tiba Tuhan bicara, jangan tidur. Bangun dan pergi ke rumah. Cari rumah hambaku Rut. Malam ini juga jam 10. Bapak Ibu, Australia kalau berkunjung ke rumah orang jam 10 kurang sopan. Karena mereka rata-rata jam 8 sudah tidur. Saya di Australia itu loh gak bisa tidur jam 8. Gara-gara itu saya jadi ngerti Netflix. Saya tahu film Korea itu di Australia. Jam 10 dia ketok pintu. Dia bilang, Tuhan bicara, ambil amplop. Dan siapkan sekian $1,000. Bawa ke rumah anakku Rut. Kasihkan untuk dia malam ini. Lalu saya ngomong sama Tuhan, Bu. Tuhan jangan malam ini sungkan, gak enak karena udah kemalaman. Besok aja. Harus malam ini. Maaf Bu, saya malam-malam saya tahu gak sopan. Maunya saya besok, tapi Tuhan suruh malam ini. Dalam hati saya berkata, iya Pak jangan besok. Bapak gimana kalau besok harus malam ini? Karena jam 8 besok sudah harus bayar. Harus malam ini dong. Terus dia bilang, maaf ya Bu. Oh enggak apa-apa. Enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Dalam hati cihui. Dia kasih itu Bapak Ibu. Besok bayar uang sekolah. Dengerin. Pengalaman kayak gitu bukan 1 kali. Puluhan kali. Saya baru ngerti yang namanya Elia dikirimin makanan burung gagak, ya itu. Orang gak kenal ketok pintu. Orang gak kenal datengin saya. Bisikin saya. Tuhan suruh saya begini. 2 tahun setengah hasilnya begini. Ibu sangat segar sekali. Tuhan kita ajaib. Gak ada orang yang tolong kita. Tuhan yang tolong. Saya di Australia tidak punya saudara. Saya di Australia tidak punya kenalan. Semuanya orang baru. Tapi saya mau bilang, selama kita punya Tuhan itu cukup. Jangan menyerah. Amin. Jangan menyerah. Biar pujian ini akan jadi deklarasi kita sore hari ini. Di dalam kelemahanku. Saya dengar pujian ini tadi malam, saudara. Sempurna kuasa-Mu. Amin. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Amin. Seberapapun tantangan saudara, lebih hebat Tuhan kita. Amin. Anda dengarkan pujian ini. Saudara mungkin hari ini sedang lemah. Tidak ada jalan. Dari ujung rambut sampai ke kaki semua tidak ada harapan.
Tapi dengarkan sore hari ini. Hebat Tuhanku. Dengarkan sore hari ini. Ku berserah Tuhan itu pembuat mujizat kepadamu. sejati. Amin. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Bapak Ibu dengar, dia membelah laut. Anda bilang hari ini, Bu, saya dari ujung rambut sampai ke kaki udah gak ada harapan, gak ada celah sedikit pun untuk ditolong. Jangan pakai ukuran Anda ya. Bu, saya sudah berusaha semalam-malaman, stop. Bu, saya sudah mencoba, berhenti. Gak usah banyak komentar. Jangan pakai itu jadi ukuran atas ketidakmampuan Tuhan. Anda sedang menghina Tuhan yang kita punya. Kita punya Tuhan keren banget. Saya adalah saksinya. Saya bertekad. Saya bilang begini, Tuhan nanti sampai Surabaya. Saya mau orang-orang itu melihat. Kita punya Tuhan gak main-main. Kita punya Tuhan yang gila kerennya abis. Saudara dan saya gak mampu, it's okay. Ya. Dia bisa. Amen. Mari sama-sama katakan pujian ini dengan iman. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Engkau membuat mujizat. Membuat mujizat sejati. Katakan dengan iman. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Ayo saudara, katakan dengan iman. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Saudara dengar. Petrus bilang, aku sudah mencoba Tuhan. Semalaman udah kerja keras, gak bisa. Karena sungkan. Dia melangkah aja, lumayan. Tapi dia membatasi kekuatan Tuhan. Saudara, umur saya di atas 45. Tidak ada jalan. Tapi dengarkan, pengalaman mengatakan umur 45 ke bawah yang bisa ada jalan. Tapi Tuhan tidak bisa dibatasi oleh pengalaman. Yes. Amin. Umur tidak bisa batasi Tuhan. Amen. Amin. Saudara mungkin berkata, aku sudah tua, Bu. Aku udah tua, baru harus mulai lagi dari nol. Habis semua kemarin kena COVID. Bagaimana aku akan memulai usaha lagi? Aku udah tua, umur segini. Tenaga aja sudah berkurang. Sama seperti yang dikatakan oleh Petrus, dengar baik-baik. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh kondisi fisik saudara. Amen. Bu, umur saya segini, fisiknya udah lain, gak kayak Michael. Michael kuat. Saya kalau suruh kayak Michael, semampat Bu. Dengarkan, Tuhan tidak bisa dibatasi oleh kondisi fisik. Amen. Kondisi fisik saudara mungkin kalah dengan kondisi fisik Michael. Kondisi fisik saya mungkin kalah dengan kondisi fisik Michael. Tapi saya punya Tuhan yang tidak beda dengan yang dipunyai oleh Ya. Michael. Kondisi fisik tidak membatasi kuasa Tuhan. Yes, amin. Kondisi umur tidak membatasi kuasa Tuhan. Kondisi kemampuan saudara tidak mengatasi kekuatan Yes, Tuhan. amen. Tuhan akan buka pintu tahun ini. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Amin. Sama-sama deklarasikan dan katakan dengan iman. Yang membelah
tentukan bahkan yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang hidupku yang bukan lagi. Terima dengan percaya. Mujizat terjadi. Laut yang tentukan badai yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Lord. Tangkap dengan percaya. Yuk kita angkat tangan. Tangkap dengan percaya. Amen. Jangan punya sikap seperti perwira ketika Elisa bernubuat. Buat saya selalu ambil sikap positif. Kalau itu Tuhan pesan positif, aminkan saja. Amen. Dan Tuhan katakan tahun 2022, aku akan membuka pintu-pintu. Amin. Pintunya tidak mau buka, tak paksa. Tidak ada yang bisa mencegah. Umur tidak bisa cegah. Pengalaman tidak bisa cegah. Ya. Kekuatan fisik saudara tidak bisa cegah. Ya. Tuhan akan mengerjakan apa yang dia sudah sediakan buat Anda. Amin. Tanah Kanaanmu akan terjadi. Janji Tuhan akan digenapi. Ya. Yuk kita angkat tangan. Biar musik ini mengalun dengan lembut. Mungkin fisik kami sudah tidak mampu. Mungkin usia kami sudah tidak mampu. Dan kami berkata Tuhan secara manusia kami merasakan kami gak mampu. Kami gak bahkan gak punya iman. Tapi sore hari ini kami mau belajar berkata, Lord, nothing impossible for you. Tidak ada yang mustahil bagimu. Umurku tidak bisa membatasi engkau. Keadaanku tidak bisa membatasi engkau. Kondisiku tidak bisa membatasi engkau. Bahkan keuanganku tidak bisa membatasi engkau. Kalau kau memberkati, silakan Tuhan. Dan kami yakin engkau pasti sangat mau untuk memberkati. Karena engkau seorang papa yang mengasihi dan sayang dengan anak-anakmu. Dan kami percaya tahun ini kami akan melihat anak Kanaan terjadi. Janji Tuhan akan digenapi. Pintu-pintu akan terbuka. Mujizat akan terjadi di dalam nama Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu ini termeterai menjadi rema. Dan kekuatan kami dibangkitkan kembali. Amen. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan, pujian dan hormat hanya buat Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya sudah terima katakan. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya.